Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Imron, masih dalam bahasan matematika. Kita mau mengulangi beberapa bahasan terakhir kita, kemudian kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah sampai di integral tertentu ya, dan ada dua soal latihan yang saya tinggalkan untuk Anda, dan kali ini saya ingin bahas satu ya dari dua soal itu. Mungkin di sini ada cara lain untuk menentukan luas daerah yang ada dalam soal itu ya. Luas daerah antara dua kurva ya, sedikit pembahasan soal yang kemarin ya, terakhir kita ketemu ya. Ini salah satu soalnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan berapa luas L1 dan berapa luas L2 ya. Ya, ini L1 dibatasi oleh kurva linear ini, Y sama dengan min seperempat X plus 7 ya, dan garis yang horizontal ini ya, kemudian dibatasi yang sebelah kiri sumbu Y ya, sebelah kanan ini pada X sama dengan 8 ya. Oke, kita satu-satu bahas berapa nilai L2 dan berapa luas L1 dan L2 ya. Nah, kalau kita perhatikan sini ya, untuk luasan L1 itu terdiri dari batasan-batasannya. Ada sebuah garis lurus ya, kurva linear Y sama dengan min seperempat X plus 7 ya. Kemudian batasan yang keduanya adalah garis ini ya. Garis ini bisa dituliskan mempunyai persamaan Y sama dengan 5 ya. Y sama dengan 5. Nah, kemudian luasan yang akan kita cari adalah L1 ya. Ini batas kiri dan kanannya. Ini 0 ya pada saat Y sama dengan X sama dengan 0 ya, pada sumbu Y itu X sama dengan 0, dan yang sebelah kanannya pada X sama dengan 8 ya. Ini luasan yang akan kita cari ya, luas berupa segitiga ini ya. Walaupun dengan luasan segitiga manual ya, luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2, mungkin bisa langsung ketemu ya, tapi kita coba menentukan dengan cara integrasi. Nah, luas L1 ini dapat dihitung dengan ya, L1 itu dengan integral dari ya, luasan yang ini ya. Ini batasan atasnya adalah efeknya adalah min seperempat X plus 7 ya. Integral efek dx, batasannya, batas bawah dan atasnya adalah kiri dan kanan sumbu X ini ya. Ini 0, di sini 8, jadi batasnya 0 dan 8 ya. Nah, tapi kalau hanya integral ini saja ya, hanya integral ini saja, sebenarnya luasan dengan rumus integral seperti ini berupa luas dari kurva ini ya sampai dengan sumbu X. Jadi luasannya seperti ini sebenarnya ya, kalau hanya integral saja. Tapi yang akan kita cari adalah segitiga ini, sehingga harus dikurangi dengan ini berupa persegi panjang ini ya, kita kurangi dengan persegi panjang ini ya. Persegi panjang ini rumus luasnya adalah panjang kali lebar ya, panjangnya 8, lebarnya 5 sini ya. Jadi harus kita kurangi 5 kali 8 ya. Oke. Nah, kita bisa lanjutkan ya, efeknya adalah yang ini, Y sama dengan min seperempat X plus 7 ya. Jadi integral efeknya min seperempat X plus 7 dx, kemudian dikurangi dengan 5 kali 8 ya. Sehingga bisa kita selesaikan integrasi ini ya, min seperempat X diintegralkan itu menjadi min seperdelapan ya, min seperdelapan X kuadrat ditambah 7X ya. Min 9 X kuadrat tambah 7X ya.
integrasinya dari 0 sampai 8 batas integrasinya ya, dikurangi 40 dari 5 kali 8. Kemudian kita selesaikan yang integrasinya ya, kita substitusi X nya dengan 8 dikurangi dengan hasil substitusi X dengan 0 ya, sehingga min 1/8 kali 8 kuadrat ditambah 7 kali 8 ini ya, dikurangi dengan kalau disubstitusi dengan 0 ya, min 1/8 kali 0 kuadrat ditambah 7 kali 0 ya. Nah, kemudian hasilnya dikurangi dengan 40 ya. Kita selesaikan di sini ya, min 1/8 kali 8 kuadrat itu berarti 8 min 8 ya, min 8 ditambah ini 7 kali 8 56 ya, ini min 8 tambah 56 dikurangi dengan ini hasilnya adalah 0 ya, dan dikurangi dengan 40. Nah, hasilnya min 8 tambah 56 itu hasilnya adalah 48 ya, 48 dikurangi 0 ya 48 hasilnya, kemudian dikurangi 40 hasilnya adalah 8. Jadi luas segitiga ini ya, luasan daerah yang diarsip ini adalah 8 satuan luas. Ini cara yang pertama ya, kita gunakan fx. Nah, ada cara lainnya selain kita gunakan fx ya, y itu sama dengan fx ya, ada cara lainnya, yaitu kita gunakan rumus memakai fungsi fy ya, fungsi fy. Fungsi fy itu apa ya? Fungsi dengan variabel bebas y ya. Sehingga dari sini kita ubah dulu fungsi ini ya, y sama dengan min 1/4 x plus 7 ini kita ubah menjadi fungsi fy ya, y itu kan fx ya, kita ubah menjadi fungsi fy. Jadi dari y sama dengan min 1/4 x plus 7 ya. Nah, ini x kita ganti menjadi x sama dengan berapa y plus berapa ya. Jadi fungsi y nya sebagai variabel bebasnya, x nya sebagai variabel terikatnya ya. Sehingga langkahnya bisa ya, min 1/4 x pindah ke kiri menjadi plus 1/4 x ya. Kemudian y nya pindah ke kanan menjadi min y ya, 7 nya tetap plus 7 jadinya ya. Nah, kemudian karena di sini 1/4 x, untuk menjadi x harus dikalikan 4 ya. Jadi x sama dengan, kalau ini dikali 4 berarti ruas kanan juga dikalikan 4. Jadi min 4x plus 4 kali 7 28 ya, y ya, min 4y bukan min 4x ya. X sama dengan min 4y plus 28. Nah, ini merupakan fungsi fy karena variabel bebasnya sekarang y ya. Nah, ini x nya bisa kita ganti menjadi fy ya, fy sama dengan min 4y plus 28. Nah, sekarang yang kita pakai adalah ini, fy nya kita ganti dengan ini, min 4y plus 28 ya. Nah, kemudian ya, yang kita perhatikan juga ini batasan y nya ya, dari y1 sampai y2 ini yang mana ya. Y1 sampai y2 itu dari sini ya. Y1 itu yang bawah, y2 itu yang atas ya. Kalau tadi kalau batasan x nya itu kan 0 sampai 8 itu 0 yang kiri, 8 nya yang kanan ya. Dari kiri sampai kanan. Kalau y ya, fungsi fy begini, batasannya dari bawah sampai ke atas ya. Kalau x dari kiri ke kanan, kalau y dari bawah ke atas. Jadi 5 ini adalah y1 ya, 5 ini adalah y1. Kemudian batas atasnya di sini ya, batasannya di sini. Y2 nya di sini. Nah, berapa y2 sini ya? Y2 ini berapa? Kita bisa cari dari titik potong kurva ini ya, titik potong kurva ini dengan sumbu y ya. Nah, pada sumbu y ini nilai x nya adalah 0 ya, di sini nilai x nya 0 sehingga kita bisa substitusikan nilai x nya 0 di sini ya. Nah, kalau y nya min 1/4 x plus 7, x nya diganti 0, maka y nya menjadi berapa kan ya, x nya sama dengan 0 maka y sama dengan ini sama dengan 0, berarti y sama dengan 7 kan ya. Berarti nilai di sini ya, nilai tanda tanya ini adalah 7 ya. Nah,
Sehingga batas atasnya integrasi sudah kita peroleh, ya, yaitu 7. Batas bawahnya 5, batas atasnya 7. Sehingga bentuk integralnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, ya, ini FY, ya, min 4Y plus 28 dari sini tadi. Ya. Kemudian batas bawahnya 5, batas atasnya 7 dari sini 5, di sini 7. Ya, yang bawah sampai ke atas. Kita selesaikan, ya, integral dari min 4Y plus 28 itu adalah min 2Y kuadrat plus 28Y. Ya, min 2Y kuadrat plus 28Y. Batas integrasinya masih kita pakai, ya, 5 sampai 8. Ya, 5 sampai 7, maaf, ya, 5 sampai 7. Nah, dengan cara yang sama berikutnya, ya, menyelesaikan integrasi ini, kita substitusikan Y dengan 7, ya, dikurangi hasil substitusi Y dengan 5. Ya, jadi min 2 ya, kali 7 kuadrat ditambah 28 kali 7, gitu ya. Ini dikurangi dengan hasil substitusi dengan 5. Ya, min 2 kali 5 kuadrat ditambah 28 kali 5. Nah, sehingga kita selesaikan ini, min 2 kali 7 kuadrat itu 49, ya. Di min 2 kali 49 itu min 98, ya. 28 kali 7 itu berapa? 100 atau 200, 100 sekian, ya, 196, ya. Kemudian yang ini min 2 kali 5 kuadrat, jadi 2 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 kali 2 jadi 50, ya, min 50 ditambah 28 kali 5 140, ya. Nah, gini, ingat, ya, min depannya masih tetap min, ya, ini, sehingga 98 dikurangi 196 itu sama dengan min 98 ditambah 196 itu adalah 98, ya. Terus min 50 ditambah 140 itu sama dengan 90, jadi dikurangi dengan 90, ya, hasilnya adalah 8, ya, sama hasilnya, ya. Cuman metodenya berbeda. Yang pertama tadi kita gunakan integral fx, yang kedua kita gunakan integral fy, ya. Nah, untuk yang kedua, ya, untuk mencari luasan L2, ya, L2 nya yang mana sih? Nah, kita gambarkan seperti ini, ya. Ini kurva Y sama dengan setengah X plus 1, ya. Kemudian ada batas yang di atasnya adalah, nah, ini Y sama dengan 5, ya. Sehingga luasan yang kita cari yang ini, ya, luasan yang kita cari yang ini, batas kirinya 0, batas kanannya tetap 8 seperti tadi, ya. Nah, kalau tadi yang di atas ini, ya, L1 di atas, sekarang L2 nya di bawah sini, ya. Nah, berapa luasan ini? Ya, luasan ini dapat kita cari dengan cara apa? Kalau kita memakai fungsi fx-nya setengah X plus 1, ya, kita integrasikan, itu integralnya yang ini, ya, luasannya yang ini, ya. Padahal yang dicari adalah atasnya, jadi bisa juga kita hitung dari luasan ini, ya, luasannya apa namanya, persegi panjang, ya. Nah, persegi panjang dikurangi dengan luasan ini, ya. Kalau kita cari ini, nah, luasan persegi panjang ini, ya, luasan persegi panjang ini apa ini? Ya, 5 kali 8, ya, 5 kali 8 dikurangi luasan yang mana, ya, luasan yang ini nih. Ini cari dari mana? Dari integral setengah X plus 1, ya, dikurangi yang ini, ya. Jadi ini, ya, persegi panjang dikurangi luasan yang ini. Nah, luasan itu bisa dihitung dengan integral fx dx, ya, fx-nya ini, ya. Nah, sekarang bisa kita lanjutkan. Fx-nya dari mana sampai mana batasannya? Ya, dari 0 sampai 8. Jadi integrasinya dari 0 sampai 8.
sehingga kita peroleh 5 kali 8 ya, integralnya fx-nya yang ini, integral fx dari setengah x plus 1 dx ya, 0 sampai 8. Sehingga ini hasilnya 40 dikurangi integralnya dari setengah x plus 1 itu adalah 1/4 x kuadrat ditambah 1x, atau ditambah x saja, 1/4 x kuadrat plus x, batas integrasinya 0 sampai 8 ya, sehingga bisa kita lanjutkan menjadi 40 min ya. Hasil substitusinya 1/4 kali 8 kuadrat ditambah 8 dikurangi 1/4 kali 0 kuadrat ditambah 0 ya. Nah, segini ya. Kita selesaikan langsung menjadi 40 min ya. 8 kuadrat itu 64 dikalikan 1/4 ya, 64 dibagi 4 itu ada 16 ditambah 8 ya. Kemudian dikurangi dengan ini 0 ya, dikurangi 0 ya, sehingga hasil terakhir menjadi 40 dikurangi ini 16 ditambah 8 dikurangi 0 ya, 16 tambah 8 itu 24 ya, sehingga diperoleh nilai 16 ya. Jadi luasan L2 ini adalah 16 ya. Seperti yang sebelumnya bisa kita cari dengan cara lain, yaitu dengan kita memakai integral FY ya, integral FY dy, batasannya dari 1 sampai Y2 ya, 1 sampai Y2. Nah ya, ini dari fungsi ini setengah x plus 1 ya, ditambah 1 ya, kita cari x sama dengan berapa ya, x sama dengan berapa, y plus berapa ya. Setengah x masih tetap di sini ya, kemudian y nya tetap di sini, tinggal satunya aja dipindah ke kiri, jadi sehingga menjadi y min 1. Jadi setengah x sama dengan y min 1, setengah x sama dengan y min 1 ya. Ini untuk menjadikan nilai x maka harus dikalikan dengan 2 ya, kanan dikalikan 2 menjadi 2y min 2 ya. Sehingga kita peroleh fy sama dengan 2y min 2. Nah, ini fy nya kita ganti dengan 2y min 2 ya. Nah, batas integrasinya menjadi apa ya, batas integrasinya menjadi apa, y1 itu yang bawah sini ya, 1 di sini, y2 yang atas ya, 1 5. Jadi batasannya bawah 1, batas atasnya 5 ya. Ya, hingga bisa kita lanjutkan ya, integral dari 2y min 2 dy itu adalah y kuadrat min 2y, y kuadrat min 2y, batas integrasinya 1 sampai 5 ya. Substitusi 5 kuadrat min 2 kali 5 ya, ini dikurangi 1 kuadrat min 2 kali 1, ini 25 min 10, 25 min 10 dikurangi 1 min 2 ya. Hasilnya ini 15 dikurangi dari min 1 ya, 15 dikurangi min 1 itu berarti 15 ditambah 1 sama dengan 16 ya, hasilnya akan sama. Jadi boleh memilih cara yang fx ya, integral fx, atau memakai integral fy ya. Cuman batasannya yang perlu diperhatikan ya, lebih teliti batasannya yang mana. Oke, ini cara lain ya untuk menyelesaikan soal latihan yang terakhir kemarin ya. Nah, sampai sini kita bisa lanjutkan materi kita, yaitu kita ingin mengaplikasikan integral tertentu ya, dalam bisnis dan ekonomi ya. Ya, aplikasi integral tertentu dalam bisnis dan ekonomi ya. Oke. Ya, ada dua
isi dari bahasan pokok kita kali ini, yaitu aplikasi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah surplus konsumen, ya, consumer surplus. Tulisannya apa, bacanya apa bahasa Inggrisnya? Surplus konsumen, ya, yaitu keuntungan lebih bagi konsumen, ya, konsumen tertentu, ya, tidak semua konsumen yang menikmati ini, berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Yang kedua adalah surplus produsen, yaitu producer surplus, keuntungan lebih bagi bagi pihak produsen tertentu, ya, berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang surplus konsumen, ya, surplus konsumen. Bagaimana cara menentukan surplus konsumen? Nah, apa itu maksud dari surplus konsumen? Ya, berikut kita perhatikan. Ya. Surplus konsumen itu kita memakai fungsi permintaan, ya, fungsi permintaan. Ya, ada fungsi permintaan seperti ini, ya, dengan P sama dengan FQ, ya. P sama dengan FQ seperti ini. Kemudian kita kenal juga istilah keseimbangan pasar, ya, ada equilibrium di sini. Ini harga pasarnya, ya. Kemudian pada titik perpotongan di sini kita peroleh kuantitas barang di pasar, ya, kuantitas barang di pasar. Nah, ini ilustrasinya gini, ya, pada tingkat harga pasar di sini, ya, ada beberapa konsumen di sini yang sebenarnya mampu untuk membeli barang ini dengan harga yang lebih tinggi. Ya, sebenarnya mampu untuk membeli barang ini dengan harga yang lebih tinggi dari harga di pasar. Ya. Nah, konsumen-konsumen yang seperti ini akan mendapat keuntungan gitu, karena sebenarnya dia bisa membeli dengan harga tinggi, tapi karena harga di pasaran rendah, ya, berarti untung dong, gitu ya. Nah, keuntungan seperti ini yang dinamakan dengan surplus konsumen, ya. Jadi surplus konsumen bisa diartikan menjadi secara matematis luas daerah yang diarsir ini, ya, di atas garis equilibrium, ya, di bawah kurva permintaan. Nah, ini yang namanya surplus konsumen. Bagaimana cara menentukan surplus konsumen? Nah, seperti tadi, ya, rumusnya adalah luasnya ini integral dari ini tadi, ya, integral dari kurva permintaan dikurangi dengan persegi panjang ini. Ya, batasnya dari 0 sampai kuantitas equilibrium. Fungsi permintaannya diketahui, ya, sehingga CS, ya, surplus konsumennya adalah integral FQ dQ dari 0 sampai QE, ya, dikurangi dengan persegi panjang ini. Apa ini luasnya ini? Cari dari PE dikalikan QE, ya, dikalikan PE, ya, dikurangi QE dikalikan PE atau PE dikalikan QE, ya. Atau bisa juga, ya, jika fungsi permintaannya berbentuk FP, ya, fungsi P sebagai variabel bebasnya, ya, kalau tadi FQ, nah sekarang FP, ya, maka dengan ilustrasi yang sama pada pembahasan soal sebelumnya tadi, maka menjadi integral FP dP, ya, batasannya dari PE sampai P0, ya, ini Y1, ini Y2, ya. Nah, seperti ini. CS sama dengan integral FPdP dari PE sampai P0. P0 adalah nilai P pada saat Q sama dengan 0.
ya, pada saat Q-nya sama dengan 0, P-nya 0, ini P0. Oke, contohnya ya, fungsi permintaan suatu barang punya persamaan P sama dengan 20 min setengah Q. Ini fungsi permintaan barang. Hitunglah surplus konsumen pada tingkat harga pasar 10. Ya, tingkat harga pasar itu berarti harga P, ya, PE-nya, ya, PE-nya 10. Ya. Nah, dari sini bisa kita cari ya, kalau P-nya sama dengan 20 min setengah Q, ya, maka Q sama dengan apa? Berapa P? Ya, kita ubah. Ya, dengan cara yang tadi ya, min setengah Q pindah ke kiri jadi setengah Q, ya, P-nya pindah kanan jadi min P. Ya. Setengah Q sama dengan 20 min P. Nah, sehingga Q sama dengan ya, 40 min 2P, ya, 40 min 2P. Ya. Nah, kemudian PE-nya diketahui 10, ya, karena PE-nya diketahui 10, maka nilai Q-nya berapa? Ya, kita masukkan ke sana. Ya. P-nya 10, berarti Q sama dengan 40 min 2 kali 10. Ya, 40 dikurangi 2 kali 10. 40 dikurangi 20 itu sama dengan 20. Ya. Apalagi yang bisa kita cari ya. Kalau Q sama dengan 0, ya, kalau Q sama dengan 0, maka P0-nya sama dengan apa? Ya, P0 tadi adalah nilai P pada saat Q sama dengan 0. Kita masukkan ke sana. Ya. Kalau Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 20. Ya. Kita lanjut, ya, bisa kita cari surplus konsumen itu dengan dua cara. Ya. Bisa pakai fungsi F Q, ya, atau kita cari dengan fungsi FP. Ya. Cara rumusnya CS-nya sama dengan integral FQ dQ min QEPE. Ya. Ya. Ingat CS sama dengan integral FQ-nya yang mana? FQ itu yang ini. Ya, 20 min setengah Q itu FQ. Ingat variabel bebasnya Q, itu variabel bebas Q. Ya. Integral 20 min setengah Q. Nah, batas integrasinya dari 0 sampai 20. Ya. Dari Q sama dengan 0 sampai QE. Ya. QE. Dikurangi dengan QE kali PE. Ya, QE-nya 20 kalikan 10. Ya. Kemudian ini diintegralkan menjadi 20Q, ya, dikurangi ya, setengah Q diintegralkan menjadi seperempat Q kuadrat, ya, 20 min seperempat Q kuadrat. 20 Q dikurangi seperempat Q kuadrat dikurangi 200, ya. Batas integrasinya 0 sampai 20, ingat ya, kurangi 200. Kemudian di sini kita substitusi dengan 20, ya, 20 kali 20 dikurangi seperempat kali 20 kuadrat. Ya. Kemudian dikurangi jika substitusi dengan 0, ya, 20 kali 0 dikurangi seperempat kali 0 kuadrat, baru dikurangi 200 maksudnya, ya, 200. Nah, ini selesaikan, ini 400, ini 400 kali seperempat 100, ya, jadi 400 dikurangi 100, yang ini 0, ya, 20 kali 0, ini kali 0 sama dengan 0, dikurangi 0 dikurangi 200, ya, sehingga menjadi 300 min 200, ya, sama dengan 100. Jadi surplus konsumennya hasilnya adalah 100. Ya. Cara yang kedua, ya, dengan rumusan CS-nya, ya,
surplus konsumennya adalah integral FP dP ya, dari PE sampai P0 ya, dari PE sampai P0. Nanti FP nya yang mana? FP nya yang ini 40 min 2P ya. Nah, dari 0 sampai 20 dari 10 sampai 20. 10 itu dari mana? Dari PE ya, sampai P0 ya, dari PE sampai P0, bukan QE ya, dari PE sampai P0 ya, PE sampai P0 ya. Kita integrasikan ya, 40 min 2P menjadi 40P min P kuadrat dari 10 sampai 20. 40 kali 20 dikurangi 20 kuadrat ya, dikurangi lagi 40 kali 10 dikurangi 10 kuadrat, hasilnya ini 800 dikurangi 400 ya, 800 dikurangi 400 dikurangi dengan 400 min 100 ya, menjadi 500 min 400 ya, 400 dikurangi 300 ya, hasilnya 100, sama ya, hasilnya akan sama. Jadi Anda tinggal pilih aja mana yang menurut Anda lebih mudah ya. Kalau ini setelah diintegrasikan dikurangi, tapi kalau ini nggak ada pengurangan lagi ya, hanya hasil integrasi itu aja ya. Oke, itu tentang surplus konsumen. Berikutnya ada surplus produsen ya, surplus produsen. Apa itu surplus produsen ya? Seperti tadi, keuntungan bagi produsen. Nah, gambarannya seperti ini ya. Ini ada fungsi penawaran ya. Kalau produsen kan pakai fungsi penawaran ya. Surplus produsen pakai fungsi penawaran, FP sama dengan FQ ya. Kemudian ada apa, garis equilibriumnya ya, equilibrium di sini dengan harga keseimbangannya ada ya, di PE di sini ya. Kemudian kuantitas keseimbangannya di sini ya. Nah, sebenarnya ada beberapa produsen ya, ada beberapa produsen yang dia mampu untuk menjual barangnya lebih murah ya. Dia mampu untuk menjual barangnya lebih murah dari PE ya. Tapi ternyata di pasaran harganya di sini ya, sehingga ini membuat keuntungan bagi produsen ya. Nah, keuntungannya itu sebesar ini, luasan ini keuntungan bagi produsen di sini ya. Ingat, bagi beberapa produsen, karena tidak setiap produsen mampu atau tidak setiap produsen punya keuntungan seperti ini ya. Ada juga produsen yang bisa menjual dengan harga tinggi, tidak bisa menjual dengan harga rendah ya. Nah, luasan ini diperoleh dari mana ya? Seperti contoh soal yang tadi ya, pengerjaan latihan soal sebelumnya, maka bisa kita cari ya, dengan ini ya, luasan persegi panjang ini ya, dikurangi dengan luasan yang di bawah ini ya. PS sama dengan PE kali PE, ini persegi panjangnya ya, dikurangi dengan integral yang ini ya, integral FQ dQ. Nah, ini kalau fungsinya adalah FQ, fungsi dengan variabel bebas Q. Tapi jika fungsinya bisa kita ubah menjadi FP dengan variabel bebas P ya, maka rumusnya akan menjadi hanya integral dari FP ya, integral dari FP ya, dengan batas integrasi dari P0 sampai PE ya. Kalau yang konsumen tadi dari PE sampai P0, tapi untuk yang kalau yang konsumen tadi dari PE sampai P0 ya, tapi untuk yang produsen ini dari P0 sampai PE, karena yang di bawah ini P0 ya, yang di atas PE
dari P0 sampai PE. Nah, contoh soalnya adalah seorang produsen punya fungsi penawaran P sama dengan setengah Q plus 3. Tentukan surplus produsen ya, bila tingkat harga keseimbangan pasarnya adalah 10. Ya, tingkat keseimbangan pasarnya 10. Diketahui P sama dengan setengah Q plus 3, sehingga kita bisa ubah menjadi Q sama dengan, ingat ya, perubahan ini tidak wajib, tergantung kita mau pakai rumusan yang mana ya. Kalau rumusan yang FP tadi ya cukup pakai ini, nggak perlu kita mencari Q sama dengan sekian P, nggak perlu ya. P sama dengan setengah Q plus 3, maka Q sama dengan ya, nah ini setengah Q ya, 3 nya pindah ke kiri jadi P min 3 sama dengan setengah Q. Setengah Q sama dengan P min 3, berarti Q sama dengan 2P min 6 ya, 2P min 6. Nah, kalau PE nya 10 ya, harga keseimbangan pasarnya adalah 10, PE nya 10, berapa nilai QE ya, masukkan sini aja 2P 6, P nya diganti 10 ya, 2 kali 10 20 min 6 jadi 14. Kemudian pada saat Q sama dengan 0 ya, nilai P0 nya adalah, nah ini Q nya sama dengan 0, maka P0 nya sama dengan 3. Berikutnya kita bisa cari surplus produsennya dengan cara yang pertama, rumusannya pakai pengurangan ya, QE PE dikurangi integral FQ ya, dari 0 sampai QE. Kalau yang konsumen tadi integral dulu baru dikurangi dengan QE PE, tapi kalau yang produsen di sini QE PE dulu baru dikurangi integrasi ya. Sehingga kita masukkan QE kali PE nya 10 kali 14 ya, 14 kali 10 dikurangi integral yang mana ini FQ, FQ yang ini setengah Q plus 3 dari 0 sampai 14 ya, 0 sampai 14 ya. Ini 140 ya, dikurangi dengan integralnya ini adalah 1/4 Q kuadrat ditambah 3Q ya, 0 sampai 14 ya, 140 dikurangi substitusi dengan 14 ya, 1/4 kali 14 kuadrat ditambah 3 kali 14 dikurangi ini 0 ya, hingga sama dengan 140 dikurangi ini 1/4 kali 14 kuadrat ditambah 3 kali 14 dikurangi dengan 0. Jadi 140 dikurangi dengan 49 ditambah 42 itu adalah 91 ya, 91 ya, hingga diperoleh nilai 49. Ini cara yang pertama. Berikutnya cara kedua, maka yang rumus FP ya, rumusan FP nya dari P0 sampai PE. Kalau di konsumen tadi dari PE sampai P0 ya. Sekarang produsen dari P0 sampai PE. FP nya yang mana? Yang ini ya, variabel bebasnya P. Integral 2P min 6 dari P0 nya itu 3 sampai PE 10 ya. Nah, dari 3 sampai 10. Integralnya adalah P kuadrat dikurangi 6P ya, dari 3 sampai 10. Substitusi ya, nah ketemunya adalah 49 sama dengan sebelumnya ya. Nah ini aplikasi dari integral ya. Nah di semester 1 ini hanya sampai di sini materinya ya, hanya sampai di surplus produsen dan surplus konsumen ya. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.